2023 untuk tingkat pendidikan Madrasah Tsanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan pendaftarannya masih secara online. Untuk link pendaftarannya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar YouTube Sobat Hima TV semuanya. Baik, Sobat Hima TV, sekarang kita akan langsung bersama dengan guru mulia kita dalam kajian kitab Fathur Rabbani untuk Ahad 27 Februari 2022. Kepada Buya Syakur, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah malam ini akan kita selesaikan bab yang ke-54 ya, belum masuk 55, akhir penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ulam, wahai anakku. Oh ya qaumu, wahai umatku. Al-haqqu azza wa jalla, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-haqqu itu Allah ya, karena Allah itu kebenaran. Kebenaran siapa? Ya ini Allah azza wa jalla yaqulu, yatawalla, menangani sendiri ya, tarbiyata qulubis siddiqin, dalam hal membimbing hatinya orang-orang yang jujur. Jadi orang-orang yang hatinya jujur itu langsung dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini modalnya modal jujur ya. Jadi yang bimbing bukan guru manusia, bukan malaikat, tapi Allah langsung yang bimbing. Kejujuran itu mata uang yang berlaku di mana saja kok. Apalagi malaikat Tuhan ya, manusia saja itu orang jujur itu bisa hidup di mana saja kok. Bahkan izinkanlah saya berikan contoh orang yang punya uang hasil korupsi, umpamanya contohnya ini, kemudian uang itu ingin dipergunakan untuk berbisnis. Tahu nggak yang dicari oleh orang yang uangnya hasil korupsi ini? Yang dicari orang yang jujur apa orang yang tidak jujur? Iya, kejujuran itu mata uang yang berlaku di mana saja. Kejujuran hati ya, kejujuran hati itu menjadi modal utama dalam kehidupan. Saya menjamin bahwa orang kalau jujur hidupnya di mana saja pasti nyaman dan pasti akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan. Dan yang penting ini bimbingan dari Allah sendiri langsung. Min hadis sigharihim, dari perkara-perkara yang kecil, dari urusan-urusan yang kecil ya, ila kibarihim, sampai urusan-urusan yang besar ya, sampai urusan makan, minum, bangun, tidur, pergi kemana, dagang apa, sampai hal-hal keputusan yang menentukan kehidupan bangsa dan bernegara, itu langsung mendapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begini, sebenarnya manusia itu pada awalnya ya memang dibimbing oleh Allah, terlepas apakah itu agamanya. Pokoknya begitu Tuhan menciptakan manusia, itu sudah ditetapkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia di atas semua makhluk Tuhan. Seperti di dalam Al-Quran dikatakan, yang artinya
apabila telah kurampungkan gambar manusia, bentuk manusia di dalam perut ibunya sebagai embrio, sebagai janin, sudah kelihatan gambar matanya, tangannya, dan kupingnya, dan mulutnya sudah kelihatan, sudah sempurna. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ke dalamnya dari rohku. Hernia sembuh dan benjolan kempes hanya dengan minum buah sehat. Terbuat dari bahan alami dan efektif tuntaskan hernia. Ke dalamnya dari rohku. Faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah semua kamu kepadanya. Siapa yang disuruh ini? Kamu ini adalah para malaikat, jin, setan, dan sebagainya. Seluruh makhluk Allah suruh bersujud kepada manusia ketika di dalam perut ibunya. Artinya bahwa manusia itu dihormati oleh Tuhan sejak manusia diciptakan, sebelum dia beragama apapun, dan sebelum dia punya warga negara apapun, dan sebelum dia lahir ke dunia masih leput, sudah dimuliakan oleh Tuhan. Jadi penghormatan, memuliakan, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan adalah itu yang paling penting, dengan tidak melihat warna kulitnya, sukunya, agamanya, bangsanya, dan sebagainya. Saya ulangi lagi. Ketika saya dicipta sebagai manusia, dalam perut ibu saya, status saya sudah menjadi makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak turunan Adam. Itu yang asli penghormatan berdasarkan persaudaraan kemanusiaan. Tiba-tiba saya lahir di Indramayu. Indramayu itu di Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah Indonesia. Maka saya mendapat kewarganegaraan Indonesia. Satu, saya sebagai manusia, dan kedua, saya sebagai bangsa Indonesia. Dan ketika saya sudah berusia 15 tahun, dan ketika saya dididik orang tua untuk melakukan sholat, maka setelah akil dan baligh, setelah saya sudah baligh, maka saya dinobatkan sebagai muslim. Betul kan? Manusia, warga negara, dan agama. Warga negara bisa saja kapan-kapan berganti. Banyakkah orang Indonesia warga negaranya pindah warga Amerika? Ada nggak yang warga negaranya pindah jadi warga negara Belanda? Warga negara bisa berganti. Agama ada nggak dari agama A ke agama B? Udah pakai A saja, nanti soalnya tersinggung lagi. Susah sekarang, nggak boleh salah ngomong nih. Nggak boleh salah ngomong. Dari agama C ke agama D, ada nggak? Tapi ada nggak manusia berganti jadi kunyuk? Jadi ketek, ada nggak? Ada. Asli manusia itu. Makanya kalau kamu ingin menghormati siapapun, jangan melihat agamanya, jangan melihat warga negaranya, jangan melihat sukunya. Lihatlah dia sebagai makhluk Tuhan yang mulia adalah manusia.